Selamat pagi Bapak Ibu-Ibu yang saya kasihi. Saudara, pada pagi siang hari ini saya ingin menyampaikan bukan khotbah penginjilan atau penelaan Alkitab, tapi as a pastoral preaching. Jadi khotbah pastoral yang didasari dengan apa yang saya alami selama 34 tahun menjadi gembala, dan kira-kira untuk mengingatkan kita bagaimana kita bisa memperbaiki kehidupan kita dan bagaimana kita bisa menghadapi apa yang sedang terjadi. Saudara, masalah tidak akan berhenti, masalah mungkin bertambah banyak. Tapi kalau kita menyiapkan diri kita dengan benar, maka kita akan bisa menghadapinya dengan baik. Saudara. Jangan sampai masalah di luar sudah ada, masalah di dalam kita juga sudah ada, repot nantinya. Jadi mari kita based on ya didasari dengan waktu-waktu konseling dengan jemaat dan lain sebagainya, dengan apa yang saya lihat itu bukan untuk membeberkan masalahnya jemaat, tapi untuk mengingatkan kita. Itulah sebabnya saya kasih renungan kita tema ya, life reminder. Kita perlu diingatkan dari waktu ke waktu. Amin, saudara ya. Jadi harap saudara, saya tidak akan cerita masalah saudara, jelas tidak, saudara. Tetapi biarlah kita itu tahu. Dan kalau misalkan itu saya tidak menyinggung satu orang pun, tetapi kalau memang itu ada tendensi, mari kita perbaiki hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Saya sendiri juga harus memperbaikinya. Amin, saudara. Life reminder. Apa yang perlu kita ingatkan dalam diri kita? Yang pertama adalah hidup beriman, saudara. Roma 1 ayat 17 dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kata iman ini sudah sering dikhotbahkan. Kata yang paling sering mungkin dikhotbahkan dalam satu khotbah. Tetapi karena seringnya dikhotbahkan, maka kadang-kadang kita lupa untuk mengaplikasikannya. Kita lebih memilih untuk hidup dengan perasaan kita. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang perspektif kehidupan kita jadi goyang dan lain sebagainya. Karena apa? Iman kita mulai luntur, saudara. Iman tidak bisa bekerja sama dengan kekhawatiran, tidak compatible, saudara. Pada waktu kekhawatiran naik, imannya melorot. Pada waktu iman naik, kekhawatirannya yang melorot, saudara. Dan kadang-kadang dalam counseling itu yang saya dengarkan ini adalah cerita tentang permasalahan kekhawatiran terus, mah. Saya lihat masalahnya di mana, masalahnya sepertinya nggak terlalu ada masalahnya, tapi dia khawatirkan tentang anaknya, dia khawatirkan tentang masa depan pekerjaannya, dia masa depan suaminya, bagaimana kekhawatiran, saudara. Jadi, saudara, tanpa kita sadari, kita semua bisa hidup dengan perasaan kita. Hidup dengan iman itu adalah keputusan. Iman itu harus diaktifasi, harus dihidupkan dalam kehidupan kita. Setiap pagi kita harus bisa take an effort, jadi harus ngambil satu usaha untuk mengaktifkan iman kita, satu pilihan kita. Ya, jadi seorang hamba Tuhan yang bernama Fred Price, dia katakan bahwa kehidupan iman itu seperti orang naik sepeda, menanjak sedikit ya, dan harus ada energi yang dikeluarkan untuk mengayuh sepeda itu, untuk tetap sepeda itu bisa berjalan dan ke atas. Pada waktu diberhentikan, saudara, ya dia akan berhenti, dia tidak kemana-mana, kita bisa jatuh bahkan, saudara. Ya, jadi kekristenan itu, iman itu seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ini, iman kita itu kita lost kan, jadi kayak jalan menurun, gitu nggak ngelapain-ngapain. Sebetulnya tanpa disadari iman kita itu bisa digerogoti. Kalau iman kita digerogoti, maka akhirnya kekhawatiran masuk dan cara berpikir kita itu akhirnya nggak benar dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke dalam hati kita ya. Nah, kita semuanya tahu pada waktu Simon Petrus berjalan air di atas air bersama dengan Tuhan Yesus, saudara ya. Dan selama iman dipertahankan, saudara, ini adalah dunia iman. Yang di atas ini adalah dunia iman, ya, dunia iman. Dan dipertahankan, maka mukjizat terjadi.
Tapi pada waktu kekhawatiran mulai masuk, perasaan itu dirasanya angin, tiupan angin begitu kuat dan lain sebagainya, imannya mulai melorot, akhirnya tenggelam. Dia tenggelam ya. Kalau kita lihat dalam pelajaran Alkitab, di alam di bawah sini ya, di alam kekhawatiran Tuhan nggak bisa bekerja. Bukan berarti Tuhan tidak mau bekerja, tapi Tuhan memang maha kuasa. Tapi seakan-akan dia menunggu iman untuk iman kita bangkit. Di alam iman ini itu adalah satu keadaan di mana Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Jadi mari kita activate, kita ingatkan diri kita dari hari ke hari supaya apa, saudara? Kita hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman, saudara. Ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Berita-berita di televisi dan lain sebagainya, ada pepatah yang mengatakan if it is not bad news, it is not news. Kalau enggak berita jelek itu bukan berita gitu. Sampai begitu, saudara. Jadi betapa banyaknya berita-berita yang negatif dan kadang-kadang kalau kita tidak sadar, tidak menjaga hati kita damai sejahtera kita bisa tercuri dan kemudian mulai mempengaruhi cara berpikir kita. Ya, kita ngomong dengan teman dan lain sebagainya, dan kemudian imannya mulai melorot. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pada waktu kita ini merenungkan, percaya kepada firman, terus mengingatkan diri kepada firman, maka cara kita memandang perspektif kehidupan ini akan tetap terjaga menjadi sesuatu yang positif terus. Ya, mungkin kita tidak merasa. Tapi bagaimana? Apakah kita hari-hari ini sering mengeluh? Hari-hari ini ada kekhawatiran? Hari-hari ini kita melihat masa depan yang agak suram dan lain sebagainya? Atau bagaimana, saudara? Nah, tidak berdasarkan iman kalau kita melihat. Tapi kalau kita mau hidup oleh iman, maka kita akan tetap tenang. Hidup oleh iman, maka kita tetap bisa bersyukur. Amin, saudara? Ya, kita harus remind ourselves. Ya, ini life reminder itu mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam iman. Janji-janji Tuhan itu bisa tergenapi melalui iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu berjuang. Amsal 13 ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara, iman ya iman, tetapi iman tidak meniadakan perjuangan. Iman tidak meniadakan kerja keras. Kalau kita hanya beriman dan tidak ada perbuatan, maka iman kita nol, katanya begitu. Ya, jadi perjuangan, fighting spirit itu penting dalam kehidupan kita. Saudara, hati-hati dengan anak-anak muda yang hari-hari ini kerja itu tujuannya for fun. Ya, jadi pokoknya kalau enggak fun mereka enggak mau kerjakan. Nah, kalau kita kerjanya hanya cuma for fun, akhir hidup kita ya not fun. Betul enggak, saudara? Enggak lucu, saudara. Jadi generasi kita disebut apa? Sekarang yang paling anak-anak kita ini generasi strawberry. Tahu generasi strawberry itu. Artinya apa? Generasi itu indah, strawberry itu indah. Ya, bagus kelihatannya. Tapi kena gencet sedikit sudah hancur, saudara. Generasi kita itu kelihatannya wow, saudara. Ya kreatif, saudara. Ya banyak kreasinya, saudara. Tetapi kena pressure sedikit aja tidak akan tahan. Kenapa? Daya juangnya itu kurang. Saudara, saya suka menginterview, ngomong-ngomong dengan orang yang berhasil dalam hidupnya. Tidak satu pun orang yang berhasil dalam hidupnya itu tidak ada rasa perjuangan. Semua punya daya juang yang kuat, yang luar biasa. Saudara. Waktu krisis moneter tahun 1998 saya ada di Kuala Lumpur di Malaysia, ketemu dengan teman saya. Dan kemudian kita ngomong-ngomong sampai malam jam 11 malam. Sampai jam 11 malam kita lapar. Lapar, ayo kita keluar yuk. Itu. Lu ada yang masih buka? Ada yang masih buka, restoran yang masih buka. Akhirnya kita cari makanan. Masuk dalam satu restoran dan kita makan bersama-sama di situ. Dan pada waktu makan bersama-sama, saya lihat ada yang aneh ini. Kenapa? Restorannya itu ada AC-nya, tapi AC-nya tidak dinyalakan, yang dinyalakan kipas anginnya.
Saya ngomong sama teman saya, ini gimana, apa AC-nya rusak atau gimana, kok yang dinyalakan kipas anginnya. Terus kemudian teman saya mengatakan, ya itu, ini cara orang Malaysia menghadapi krisis. Restoran ini biasanya buka cuma 12 jam. Sekarang ini di krisis moneter ini, ya bukanya 24 jam. Diatur. Tapi kalau malam AC-nya tidak dinyalakan untuk irit listrik dan hanya kipas anginnya, kan sudah tidak panas itu. Dan di situ ada masih beberapa orang yang makan sampai jam 12 kita bicara, masih ada. Dan fighting spiritnya itu loh saudara. Luar biasa, wah akhirnya luar biasa juga ya. Masalah ada tapi juga ada daya juang yang luar biasa. When the going get tough, the tough get going. Nah itu, jadi pada waktu suasananya itu semakin tough, tapi orang yang lebih tough itu akan maju terus. Daya juang. Mari kita lihat apakah kita masih punya daya juang atau cuman hidup ini gini. Kita bisa merasakan hidup ini kita ini masih ada sesuatu yang kita perjuangkan atau hidup kita ini apa istilah bahasa Perancisnya itu kintir, tahu nggak kintir? Hanyut. Apa ya hanyut aja, yes, whatever will be gitu, ikut arus saja gitu. Tapi apakah ada sesuatu yang kita akan perjuangkan dalam kehidupan kita, saudara? Nah kadang-kadang tanpa kita sadari, ya sudah menyerah. Dan berjuang itu penting. Saudara tahu tawon nggak? Tawon, semua tahu tawon ya. Menurut ilmu aerodinamika, saudara, tawon itu nggak bisa terbang. Bukan binatang yang bisa terbang, saudara. Karena badannya gendut, sayapnya kecil, saudara. Itu tawon itu loh, saudara. Jadi ya, modelnya itu bukan binatang yang bisa, tapi dia bisa terbang. Kenapa kok bisa terbang? Saudara di sayap yang kecil itu, kalau burung sih gimana? Frekuensi yang dia gerakkan sayapnya itu seperti kayak frekuensinya nggak tahu berapa, itu kecepatannya lebih daripada yang gede-gede. Terbang juga itu, saudara. Terbang juga. Saudara. Daya juangnya itu luar biasa, saudara. Orang sukses itu bukan dilihat dari modelnya. Ada orang yang modelnya waduh bukan gimana ya, tapi saudara, tapi karena kerja kerasnya, perjuangannya itu dia menjadi orang yang berhasil. Amin, saudara. Ya, amin. Ya, saudara mau jadi orang sukses, saudara jangan salahkan orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, we do the possible and let God do the impossible. Betul nggak? Ya, kita mengerjakan apa yang mungkin kita kerjakan dan Tuhan mengerjakan yang tidak mungkin kita kerjakan. Ya, benar, itu benar sekali, saudara. Tapi seringkali kita mengerjakan separuh dari apa yang sebetulnya bisa kita kerjakan lagi, tetapi kita minta Tuhan yang mengerjakan dan kemudian Tuhan mengerjakan semuanya. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kita ingin, ya aduh Tuhan ya apa ini, aku beriman aja sudah, biar Tuhan yang mengerjakan. Sebetulnya Tuhan akan katakan, itu tugasmu, kamu harus cari peluang dan lain sebagainya. Saudara, nah itu saudara. Akhirnya hidup kita tidak kemana-mana, saudara. We do the possible. Apa yang mungkin kita kerjakan, ya kita kerjakan, saudara. Ya, jadi paling enggak ya kita mau fight lah untuk kehidupan kita ya. Anak saya Kevin Raharjo, dia adalah seorang pianis, ya S3. Dia selalu katakan begini, saudara. Orang jadi pemain musik itu 90% kerja keras, 10% talentanya. Dan itu selalu dia ulang-ulangi terus itu, ya 90% itu hard work. Ya. Yang bisa mengalahkan talenta itu kerja keras. Benar itu saudara. Pada waktu saya menang golf Indonesian Open itu pelatih saya ngomong gini, Andreas kamu menang itu bukan karena talentamu. Kalau mau ngomong talenta, ada yang lebih dia sebutkan nama-nama pemain-pemain yang hebat, yang bertalenta. Tapi karena kerja kerasmu. Digituin saya, saudara. Saudara, mungkin ada orang yang talentanya luar biasa, tapi kalau males, saudara, nggak bisa dapat apa-apa.
Tuhan memberkati orang yang rajin. Amin, saudara. Ya, itu penting sekali, saudara. Kalau konseling itu dan kemudian ya cerita tentang masalah-masalah gini ya. Tapi ya bagaimana ya, saudara. Perjuangannya tidak kelihatan tapi cerita tentang masalahnya. Jadi berjuang dalam kehidupan ini. Alkitab mengatakan barang siapa menabur dengan cucuran air mata, dia akan menuai dengan apa? Sorak-sorai. Kadang-kadang nabur, semuanya itu ada perjuangannya. Mendidik anak, membesarkan anak, perjuangan, nyekolahkan anak, perjuangan. Menata anak lebih berjuang lagi, betul nggak? Semua itu perjuangannya. Tapi kalau memang kita harus berjuang ya meneteskan air mata, kita akan bersorak-sorai. Tapi kalau kita nggak mau berjuang, satu kali ya nggak akan ada terobosan dalam kehidupan kita. Betul nggak? Jadi remind yourself, ingatkan diri, apa sih apa yang aku perjuangkan saat ini? At least saudara berjuang dalam pekerjaan saudara masing-masing. At least saudara jangan patah semangat dalam mendidik anak-anak atau menata anak-anak. Bukanlah sesuatu hal yang mudah. Memang, tapi mari kita berjuang ya. Jangan menjadi generasi yang rapuh. Yang ketiga, kita harus mengingatkan kita untuk berhikmat. Amsal 4 ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Beriman penting, ya. Berjuang penting. Tapi kalau sudah dapat berkat, saudara, berhikmat itu juga penting juga, karena kalau tidak gitu kita itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Gitu. Ada orang yang punya masalah keuangan, datang. Gitu. Yang saya lihat itu bukan karena dia punya masalah keuangan itu karena gajinya kurang besar. Gajinya udah besar, tapi tetap punya masalah keuangan karena apa? Ya, jadi waduh, inginnya lebih besar daripada cicilan mobilnya. Mau kepingin mobil yang bagus, ya, tapi itu membuat akhirnya keuangannya jadi goyang sebenarnya. So, tidak ada hikmat. Sebetulnya gini saudara, hikmat itu untuk segala sisi dari kehidupan itu kita perlu hikmat. Bukan hanya dalam keuangan saja, dalam kesehatan saudara. Kita perlu berhikmat saudara. Ya, bukankah apa yang kita menjadi apa yang kita makan. Hikmat itu ya sadar bahwa ada hukum menabur dan menuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita sakit, kira-kira harus apa? Kita harus tahu ini pola makannya benar atau enggak. Ya kan, jadi itu kita harus. Saya pernah beberapa tahun yang lalu kena heart attack. Betul-betul heart attack. Saya baru tahu heart attack itu ada beberapa macam. Sesak nafas, itu bisa kena, itu salah satu simptom dari heart attack. Tapi hari itu, saudara, heart attack itu cenutnya dari sini sampai rasanya tembus ke belakang. Kayak ditusuk pedang itu. Pada waktu tusuk itu, tangan itu bisa gemeteran. Enggak bisa ngapain. Jadi, waduh, saya diranjang itu. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Tapi sebelum dilarikan ke rumah sakit, saya minta anak saya yang pertama, Kevin, untuk mendoakan saya. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu, sudah lama sudah. Dia berdoa. Tuhan, saya masih ingat doanya. Tuhan, jangan ambil papa. Kami semuanya masih membutuhkan papa. Itu sudah. Waduh, saya juga terenyuh. Saya masih ingat itu. Saya ingat-ingat, aduh ya Tuhan itu engkau tahu lah ya. Gitu. Ini anak-anak masih butuh, jangan diambil sekarang gitu. Jadi kan, ya udah dia keluar dari kamar. Anak kedua masuk, saudara. Karina, saudara. Saya juga sama, Karina tolong doakan papa. Papa ini kena heart attack, kerasa. Gitu. Apa yang dia lakukan? Dia ngomong gini, sudah tak bilangi, papa jangan makan sembarangan. Tapi papa makan sembarangan, nah sekarang kena gini. Nah, harus diatur, makanya harus diatur. Ditinggal, enggak didoakan, saudara. Minta ampun ngomongnya kayak gitu. Itu. Tapi saudara, apa yang dia omongkan itu benar. Ya toh, jadi akhirnya juga ya kadang-kadang tidak berhikmatnya kita dalam satu area, saudara ya, itu akan membawa kita dalam satu permasalahan. Betul nggak, saudara? Kalau misalkan orang konseling ya, saudara, kalau misalkan dia cerita permasalahannya, sebagai konselor ini juga pelajaran bagi kita semuanya, yang
Ya kita lihat dia punya masalah apa, di area mana dia tidak berhikmat. Dan seringkali itu kita lihat, kok bisa punya masalah itu, dan oh dia kurang begini, kurang begini, kurang begini. Ya. Hikmat itu memang dari Tuhan, tapi kita bisa belajar dari orang lain. Kita perlu, ya. Jadi Amsal itu mengatakan kita bisa belajar dari orang lain. Kita memperhatikan dan menarik satu pelajaran, katanya kitab Amsal begitu. Dan berkat daripada hikmat itu luar biasa, ya. Dalam Amsal pasal yang ketiga, yang dikatakan Amsal 3, 13-18, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagialah. Akibatnya apa? Orang yang memperoleh kepandaian, ya, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Ditambah lagi, hasilnya melebihi emas. Ditambah lagi, saudara, ia lebih berharga daripada permata. Wow, begitu luar biasa. Dikatakan apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Loh, saudara, jadi itu kalau orangnya sekarang itu hikmat itu jedok gitu, saudara. Yang paling penting gitu loh rasanya. Sangat penting. Saudara mau apa dalam kehidupan ini? Yang paling penting itu hikmat Tuhan. Saudara. Bukan kekayaan, bukan satu mujizat dan lain sebagainya, tapi wisdom. 16 berkatnya apa? Ada umur panjang ada di tangannya. Karena apa? Kita berhikmat dalam kesehatan kita, ya kan? Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Dan terus kan dikatakan ayat yang ke-17 dikatakan jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saya lihat arti pohon kehidupan itu artinya satu kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang membawa kebahagiaan. Karena apa? Wisdom, saudara. Itulah sebabnya Raja Salomo berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Minta hikmat, saudara. Dan akibatnya apa? Semuanya ditambahkan, kekayaan semuanya menjadi bagian daripada Raja Salomo. Nah, banyak gereja yang dikhotbahkan apa? Berkat. Betul enggak, saudara? Tetapi orang-orang itu tidak minta hikmat untuk mengelola berkat Tuhan dengan baik. Hancur kehidupan itu, saudara. Seharusnya kita ini harus berdoa, minta wisdom, minta hikmat daripada Tuhan. Nanti saudara akan mendapat berkat di every area of your life. Saudara akan mendapat diberkati oleh Tuhan. Amin. Begitu pentingnya hikmat itu. Jadi kalau misalkan kita bertanya kembali, apakah aku sudah bahagia? Ya, apakah aku sudah sejahtera? Apakah aku sudah sehat dan umurku kita menjadi panjang? Apakah aku ini hidupnya itu beruntung? Apakah aku ini diberkati secara financial juga? Apakah aku mendapat kehormatan? Kalau belum, mungkin ada area di mana aku belum berhikmat. Betul enggak? Jadi, mari kita sadar tentang hal itu ya. Yang keempat, berubah karakter. Roma 12 ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita harus berubah dari waktu ke waktu. Firman Tuhan mengatakan kita harus berubah dari kemuliaan menuju kemuliaan lagi. Jadi perubahan. Saudara, gini ya saudara ya. Ada satu kasus misalkan, 15 tahun yang lalu suami istri ini geger tentang sesuatu. Tetapi terakhir ini ternyata mereka geger tentang hal yang sama. Loh, yang diperdebatkan, yang ditengkarkan itu, ya situ 15 tahun loh saudara. Masa nggak ada perubahan sih? Ya situ aja. Dan gaya komunikasinya itu ya begitu itu. Saudara. Suami enggak terima ngamuk gitu ya toh. Kalau ngamuk istrinya diem, enggak ngasih komentar apa-apa. Enggak diajak omong suaminya. Begitu enggak diajak omong suaminya tambah ngamuk, minggat. Loh itu jadi kayak siklus gitu aja. Itu dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang ya masih begitu. Loh terus pertumbuhannya apa gitu loh. 15 tahun yang lalu kita sudah banyak kemudian banyak mendengar firman, tetapi ya gimana ya,
Kalau ada orang ngomong, Pak Andreas, orang nggak seneng saya, nggak masalah. Saya cuek aja. Betul enggak? Betul. Ya memang orang nggak seneng itu ya hidup kita kok. Tapi kalau seluruh dunia nggak seneng sama dia, kan bukankah kita harus evaluasi kenapa kita ini? Kata-kata kita, sikap kita, sinis, dan lain sebagainya. Ya kita harus evaluasi. We have to change from time to time. Saya beritahu ya kepada saudara ya, bagaimana kita bisa menjadi, hidup kita jadi bisa berkat dari orang-orang sekitar kita yang kita kasihi. Bagaimana saudara? Bagaimana saudara? Sebetulnya bukan uang saudara. Bukan uang saudara. Kita kasih uang, kita boleh lah, boleh. Tetapi itu that's not the best gift. The best gift you can give to your loved ones, ya, berkat yang terbesar yang saudara bisa berikan pada orang-orang yang saudara sayangi adalah apa? The best version of yourself. Versi yang terbaik dari dirimu sendiri. Aku sudah jadi berkat sebagai suami mungkin, tapi aku sudah berapa tahun menikah ini, ya kalau aku harus berubah dan menjadi berkat bagi istriku. Jadi the best version, aku berubah. Tadi malam saya ditanyain sama anak saya, Pak, Papa dulu itu keras nggak sama aku? Gitu. Kata ini anak Karina. Barusan tadi malam. Ya, nah. Kenapa Nin? Ingatnya Papa dulu keras loh sama aku. Iya memang. Papa punya filosofi Nin itu. Anak itu yang kecil itu harus disiplin, sangat disiplin. Makin besar makin diajak komunikasi, makin besar diajak berbicara. Tidak perlu fisik lagi gitu. Nggak perlu bilang gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi supaya apa? Supaya ya kamu sudah berubah. Masa kamu harus tidak berubah dalam sini. Oh gitu ya Pak ya. Aku ingat loh ya diceples Papa. Ya, tapi dia berubah sekarang. Bukan saya mengoreksi, dia yang mengoreksi saya juga. Ya itu, jadi the best version of yourself, saudara. Kalau saudara suami, biarlah saudara menjadi suami yang versi yang semakin baik, menjadi versi yang terbaik dari waktu ke waktu untuk istri saudara, untuk anak-anak saudara. Tidak ada. Kalau misalkan anak-anak itu harus mengulangi kehidupan ini, apakah rasanya dia, aku harap kalau aku bisa mengulangi kehidupan ini, aku tidak punya mama yang cerewet kayak gini, aduh setengah mati. Gitu. Apakah kayak gitu saudara? Bukankah ada satu, itu kalau kita menikah ini ya, terus kemudian kita biasa ada ucapan terima kasih kepada orang tua, alangkah indahnya kalau anaknya mengatakan, Ma, kalau aku harus hidup lagi itu, aku tidak mau mama yang lain. Aku kepingin mama seperti mamaku sekarang ini. Wah langsung sapu tangan, nangis terus semuanya. Ya, tapi bukankah itu sesuatu pernyataan yang luar biasa? Kita berapa tahun sih menikah dan biarlah kita menjadi suami yang lebih baik dan istri saya yang lebih baik. Tepuk tangan untuk istri saya dulu dong. Ini dia versinya itu ya kita semua keluar ya penyakitnya keluar yang sakit kaki dan sebagainya. But people change from time to time. Ya. Dan itu yang membuat pernikahan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Yang kelima, saudara, tentang berdoa. Saudara. Doa orang yang benar bila dengan yakin. Ayo kita baca bersama-sama aja ini ayat terkenal. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, satu kata ini juga kata-kata yang paling sering kita dengar dalam khotbah, ya kan? Doa. Tetapi begini saudara ya, tetapi secara manusia kita lebih senang kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa doa. Kalau bisa itu. Padahal Tuhan menyiapkan doa itu untuk kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan tanpa doa. Itu saudara. Di balik doa itu Tuhan itu kasih simpan ada banyak hal yang luar biasa. Kalau kita punya masalah, kita ingin saudara masalah kita selesai tanpa doa itu saudara.
Padahal Alkitab mengatakan doa orang yang benar jika dengan yakin besar kuasanya. Besar kuasanya. Artinya apa? Sebesar apa masalahmu? Masalahmu besar ya, tapi begitu kita tahu besar kuasanya, di balik doa itu ada Allah yang besar. Tidak ada artinya masalahmu. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Amin, saudara. Ya, kalau pendeta curhat itu boleh nggak, saudara? Boleh nggak? Pendeta curhat boleh nggak? Boleh di mimbar, saya yang pegang mic kok ya. Ya, gini saudara ya. Banyak orang konseling tentang permasalahannya. Dan berat sekali saudara. Tapi saudara, kalau saya harus menempatkan diri saya di tempat mereka, aduh. Seharusnya orang yang punya masalah itu seakan saya ketemui setiap kali di hari Minggu berdoa sungguh-sungguh, doa pagi muncul, doa malam muncul, berdoa sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Saudara. Tapi terus terang tidak muncul. Saudara. Dan akhirnya loh kenapa kamu tidak doa dan lain sebagainya. Ya gini loh koan jadi ya apa ya saudara. Aku nunut doa aja didoakan koan. Saudara. Loh kamu harus berdoa sendiri supaya kamu mengalami kebaikan Tuhan sendiri. Ya kalau koan yang mendoakan kan lebih mantap. Loh memangnya aku Pak mantap? Enggak lah. Iya kan mesti. Nah itu saudara. Kalau bisa gitu diserahkan orang lain yang berdoa dan dia mendapatkan jawaban doa, ya sudah semuanya selesai. No, it does not work that way. Gitu. Ya, tapi Tuhan mengatakan mintalah supaya penuhlah sukacitamu. When God answer our prayer, pada waktu Tuhan itu menjawab doa kita, itu sukacita itu kita itu luar biasa. Saudara. Ya, jadi saudara, mari kita ingatkan kita untuk lebih banyak berdoa lagi. Saudara. Kita sudah berapa tahun jadi orang Kristen? 10 tahun? Berdoa setengah jam aja setengah mati, saudara. Kenapa? Tidak di-develop, saudara. Tidak di-develop. Mari kita develop. Dan kalau kita develop, terus menerus, saudara, berdoa setengah jam bukanlah sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Dan akibatnya apa? Hidup kita itu mengalami hal yang tidak bisa kita lukiskan melalui doa itu. Amin, saudara. Ya pray. Pray, berdoa. Saya rindu supaya apa? Gereja ini menjadi rumah doa. Ya, banyak orang berdoa dan mengalami mujizat daripada Tuhan. Yang keenam bersekutu. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, persekutuan ini penting, saudara. Ya. Ada orang yang kena masalah, tidak mau ke gereja. Ditanya, kenapa kamu nggak ke gereja? Aku malu kalau ditanyain orang gereja, karena pekerjaanku hancur. Gitu. Nuh, kalau pekerjaan kita hancur, kita harus semakin sering ke gereja, semakin sering berdoa, semakin sering pergi ke cell group, supaya didoakan, didukung sama saudara seiman yang lain, supaya akhirnya kita bisa bangkit kembali. Kan betulnya gitu, saudara. Tapi kalau misalkan justru ada masalah, malu, menyendiri. Saudara, sebetulnya kalau kita tahu bagaimana serigala itu kalau mengejar domba, ingin memangsa domba, dikejar, kalau ada yang menyingkir sendiri, saudara, itu yang target pertama yang dimakan sama serigala itu, saudara. Betul nggak, saudara? Jadi betapa seringnya akhirnya konseling kepada jemaat yang sudah lama tidak ke gereja, dan saya lihat, aduh keadaannya parah sekali itu. Gimana ya, saudara? Ya, timbul self pity, saudara. Tidak ada orang yang memperhatikan aku, koan dan ini. Loh, bagaimana orang bisa memperhatikan kamu kalau kamu tidak mau ke gereja, tidak mau ke cell group dan lain sebagainya. Dan segala macam itu. Itu saudara. Mari kita belajar untuk menghargai persekutuan orang percaya. Kalau saudara menyekolahkan anak ke luar negeri, pertama kali it's not the university yang saudara pilih. It's the community. Not the university, but the community yang bisa, itu harus. Dan buat apa anak akhirnya dapat gelar tapi kehilangan iman.
Itu bahaya sekali, saudara. Ya, jadi mari kita lihat segala macam dari sisi yang dimana ada pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, katanya firman Tuhan. Anak kita sudah dibiasakan untuk berbuat baik bertahun-tahun dari kecil sampai kena pergaulan habis. Itu memang begitu, saudara. Mari kita belajar bersekutu, ya, mendekatkan diri dengan persekutuan orang percaya. Seorang bernama Watchmeni mengatakan di depan kita itu ada masa yang sulit. Dan untuk menghadapi masa yang sulit itu ada dua hal yang perlu kita harus ada, yaitu kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, bersekutu dengan orang percaya. Dan kalau dua hal ini ada, kita akan semakin kuat. Kita di-charge satu dengan yang lain, dengan orang percaya. Amin, saudara. Ya, jangan tinggalkan persekutuan. Thomas di dalam Alkitab, waktu Tuhan Yesus bangkit, dia tinggalkan persekutuan. Pada waktu Tuhan itu menjelma di tengah murid-muridnya, Yesus bangkit, dia tidak percaya. Dia nggak percaya aja. Loh, masa kan dia tidak percaya omongan murid-murid yang lain. Dikira omongannya itu halusinasi. Padahal semua, Yesus ada di tengah-tengah kita tadi, muncul di tengah-tengah kita. Setiap murid ngomong begitu, saudara. Dia nggak percaya, menjadi skeptik, saudara. Nggak percaya aja, saudara. Kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke bekas lukanya, aku nggak percaya. Loh, kok bisa kayak gitu? Why? Dia itu keluar dari persekutuan. Semua bersekutu, semua berdoa, dia keluar. Sampai Tuhan harus membesuk dia sendiri, menemui dia sendiri. Sampai akhirnya Thomas itu, aduh ya Tuhan ya Allahku. Dia katakan begitu. Akhirnya dia percaya juga. Untung dia Tuhan itu menunjukkan hidupnya pada dia. Jadi persekutuan itu penting, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita sudah diberkati. Siapa yang merasa hidupnya sudah diberkati, angkat tangan. Ya, banyak kan? Tapi seberapa banyak dari kita sudah menceritakan pekerjaan Tuhan dalam memberkati kita kepada orang lain. Seringkali kita ya juga diberkati, tapi mulut kita itu tidak bisa menceritakan. Ceritakan, bersaksi. Supaya orang lain itu bisa kenal Allah yang kita sembah. Amin, saudara. Bersaksi bukanlah sesuatu hal yang sulit. Seringkali kita itu cuma mau terima berkatnya, tapi tidak mau kesaksiannya. Padahal gereja adalah terang dunia. Kita orang percaya adalah terang dunia karena kesaksian kita. Karena kesaksian kita. Ceritakan kepada orang-orang yang dekat dengan saudara, pegawai saudara, sama Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Sampai orang lain tahu bahwa ya ini kebaikan Tuhan ada di pemimpinku, kebaikan Tuhan ada di sahabatku. Amin, saudara. Jadi let's us remind ourselves dengan hal-hal yang sederhana ini. Ya, satu, beriman. Jangan sampai kita hidup dikuasai perasaan kita. Beriman harus diaktifasi iman itu. Berjuang. Apa yang sedang kita perjuangkan? Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, coba cek dalam hati kita, apa yang kita akan perjuangkan dengan seluruh hidup kita itu. Kita berikan seluruh hidup kita untuk itu. Kalau kita bisa menemukan satu hal yang paling berharga dan kita tuangkan seluruh energi kita untuk fight untuk itu, kita akan mengalami satu keberhasilan dan terobosan dalam kehidupan kita. Berhikmat, ya, berhikmat. Jadi beriman, berjuang, tapi kalau diberkati Tuhan dan tidak ada hikmatnya, maka itu pun akan menghancurkan kehidupan kita. Berubah dalam karakter. Kalau saudara ingin menjadi berkat bagi orang lain, dalam sahabat, dalam keluarga, dalam apapun juga saudara, give the best version of yourself. Give the better version of yourself. Jadilah saudara, versi yang lebih baik dari sebelumnya. Berubahlah dalam cara berpikir, berubahlah dalam perkataan saudara, berubahlah dalam attitude saudara itu. Dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang.
berubahlah. Berdoalah. Develop your prayer life. Persekutu. Jangan tinggalkan persekutuan orang percaya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk bersaksi. Ceritakan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu. Amin saudara. Banyak orang, aku mesti cerita apa? Aduh, begitu banyaknya apa yang kau sudah alami bersama-sama dengan Tuhan. Banyak sekali. Saudara bisa lulus, saudara universitas yang baik. Itu berkat Tuhan, semuanya bisa. Itu banyak sekali apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita luruskan, remind ourselves supaya kita bisa mempunyai sikap yang benar dalam kehidupan ini. Dan pada waktu ada masalah datang, kita nggak takut, saudara. Karena bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengalahkan dan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. God bless you. Amin. Amin.